Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatnya Lala. Jadi coba kita mulai. Hari ini materinya logika dasar filter data. Aku masih yang manual menggunakan proses advanced filter. Kamu belajar kan advanced filter? Nah, ini kan data pelanggan. Data pelanggan ini kita copy semua, ya kan? Kita copy, kita pastekan di kriteria filternya AB8, kita pastai. Nah, baru paste spesial, habis itu kolom width biar lebar selebar badanmu. Kemudian output ranknya kita simpan di BB8. Jadi ada 3 tempat. Jadi yang filter itu sebenarnya yang dimunculkan adalah di rank ini nanti yang di print review BB8-nya. Pokoknya kamu dengerin saja. Kalau nggak paham, ya sudah, cobalah mengerti. Semua ini akan menjadi arti biar waktu yang mengisahkan. Oke? Kita blok lagi ini biar agak sedikit nggak kejauhan. Nah, ini kop-kopnya kayak gini kita pastai juga. Kita pastainya di output ini karena nanti filternya di sini. Oke, bisa ngikutin? Nah, logika sederhananya, kalau kalian belajar advanced filter, ini ku record makro aja ya. Record makro, namanya filter manual. Tidak boleh pakai spasi. Ctrl F. Filter data oke. Misalnya aku mau munculkan yang agamanya Islam aja ya. Nah, di sini kan? Misalnya di sini, jangan, ini kan lagi ngerekam ya. Gini aja dulu. Langsung kita data advanced filter. Masih ingatkah ini? Kenapa tidak mau dia? Harus dipilih selnya dulu ya. Pilih copy to another location, unique record only, baru list rank-nya. Ini kriterianya kita ambil. Ini kriterianya. Turun kayak gini kan. Tambahi angkanya biar turun ke bawah. Kriterianya, kalau kemarin kalian belajar filter tuh kriterianya ini ya. Satu gini ya. Kriteria itu biar bisa banyak kriteria, apapun yang di scanningnya pindahkan. Jadi kriterianya kayak gini, ini di blok semuanya. Jadi apapun yang diketik di sini, munculkan yang alamatnya Balikpapan aja, agamanya Islam, muncul semuanya. Jadi ini advanced filter itu bisa dimaksimalkan seperti itu kriterianya. Lanjut? Oke, sekarang gua lanjutkan. Jadi lu tinggal blok di sini. Ini pastenya di sini, outputnya ya. Nah, ini kita tambahi angkanya. Nah, biar nitih ke bawah. Oke. Advanced filter, alamat di sini kalau alamatnya alamat huruf gede, nggak sesuai kayak gini, gede semua nggak mau. Pastikan yang di field yang di sini sama semua, ukuran hurufnya, jenis hurufnya, bentuknya, ya kan? Nah, kalau settingan background belakang, kotak-kotak itu nggak ngaruh, tapi ketikan yang di dalam sel. Lanjut? Oke. Reference is not. Kenapa? Kenapa? Reference is not valid. Kenapa tidak valid? Karena belum ada isinya. Ketik dulu is lam. Kasih contoh doang ya. Paksa ngulangi lagi jangan kamu skip aja videonya ya. Yang di YouTube. Kalau kayak gini, proses kayak gini, kenapa ada filter ini yuk? Kenapa yuk? Karena terbuka punya Apira. Kalau ini punya kita. Kita delete punya kita ya. Oke, ulangin. Record makro namanya filter. Oke. Sudah ada. Yes, kita replace. Mengalihi hidup, tutup aja Apira. Oke. Ulangin dari awal. Sudah kah? Ini masih ngerekam ya? Sudah, kita langsung aja pakai advanced filter. Data
advanced filter, copy to another location, kriteria ranknya, advanced filternya ini dulu, ya. Baru kita masukkan angkanya sebanyak-banyaknya. Kemudian kriteria ranknya adalah di rank ini. Nih. Kemudian di sini copy to-nya ke rank B8. Ke sini kan. Baru masukkan angkanya. Kemudian di sini unique record baru oke. Nah, baru kita arahkan ke sini gerakannya ya. Nah, kayak gini, baru kita stop makronya. Jadi muncul yang agamanya Islam aja. Paham maksudku? Jadi, ngantuk tuh. Jadi, lanjut, apa tadi? Andai kata mau ketik yang lain, misalnya yang tempat lahirnya di Lowaduri tapi Islam. Nah, kayak apa kisahnya? Kita bikin kayak kemarin, masih ingat nggak yang kayak gini? Asing makro, bikin tombol makro gini. Klik kanan, asing makro, arahkan ke sini. Masih ingat nggak? Misalnya kita ketik di sini Lowaduri. Lowaduri. Mau kada ketika kita filter di sini? Debug. Nah, Apira ini yang muncul bari muar benar. Punyanya Apira, bukan Apiranya, karena Sariknya dengar dari YouTube. Nah, ini hapus. Yang pergerakan ini perpindahan sheet sebenarnya. Kita reset ulang, kita jalankan. Muncul kan? Karena ketika ngerekam tuh banyak gerakan, apapun yang kita rekam tuh bergerak, ya kan? Lanjut. Nah, kemudian sebenarnya karena ini sudah sistem otomatisasi data, sistem membuat laporan, kita terjemahkan ke dalam bentuk form. Masuk developer, Visual Basic, kita bikin form namanya form transaksi, oke ya. Kita buat form laporan. Insert user form namanya form. Ngantukkah sudah? Dengarkan saja. Form laporan. Kriteria, kita bikin sebuah label text box namanya kriteria. Berdasarkan apa tadi? Misalnya tempat lahir, ya kan? Kemudian apa lagi? Agama. Mana di sini agama ya? Nah, 2 aja dulu ya, contoh doang ya. Nggak usah dipusingi hidup. Karena hidup itu tidak akan memusingkan. Manusianya aja yang pusing. Galau mulu. Kayak lala. Baru di sini text box, baru di sini masukkan. Nah, ini tingginya kita samakan setinggi badanmu, 24. Nah, seperti ini. Harusnya pakai combo box pale, enggak apa-apa lah. Nah, di sini text box 1, agama, TX, tempat, TX. Kalau di sini agama, TX. Tahu pengertian agama? Agama itu ageman, pegangan. Terus di sini selanjutnya kita sediakan sebuah apa? Listbox, outputnya. Mana listbox di sini? Oke, bisa ngumpatin? Bisa? Row source-nya, column head-nya, listbox 1, ini namanya list laporan. Bisa ngikutin? Ngikutin aja, orang cuma lihat aja kok masih nggak bisa. Oke, list laporan, row source-nya di form initialed. Nih, kita ganti user form klik. Ulangin ya, double klik yang ini ya. Muncul user form klik, kita pilih di sini form initialed. List titik apa tadi? Laporan titik row source. Nah, sama dengan dari sheet apa? Sheet apa? Kan aku matikan dulu. Sheet apa ini?
pelanggan. Ada suara siapa itu? Kayak ada orang suara teleponan. Sheet pelanggan dari rank isiannya dari BB9 sampai BIA. Terus jumlah kolomnya ada berapa, Pak Le? Ada berapa? 8. Oke. Jumlah kolomnya kita ganti di sini, Pak Le, ada 8. Ini kita buat kolom connya ada 8. Kolom headnya kita kasih true ya. Nah, sekarang kayak mana supaya ngambil datanya? BB9. Row source-nya adalah sheet apa tadi? Pelanggan. Tanda seru dari B berapa? BB9 sampai BI-nya terserah. BI-nya 1.000.000 kah atau 1.000 kah, ya kan? Oke, jadilah seperti ini. Bisa ngikutin? Wow, keren. Muhaikam. Kita lanjut aja ya. Nah, ID pelanggan, nama pelanggan ini kan kurang lebar nih. Maunya kan selebar badanmu, yang nama pelanggannya, biar lengkap. Kintan Nurul, ya kan? Di sini ada namanya di list box, ada yang kolom white. Di sini kita setting berapa pixel ininya, ukurannya. Cara ngukurnya adalah kayak gini. Kalau ini 27,57. Kalau yang ini 56. Jadi kita settingnya kayak gini. Kolom white 27. Habis itu 56. Yang 2 aja. Tuh, jadinya kayak gini. Terlalu dempet ya? Berarti tidak usah ngikuti yang itu. Ini bungul benar ngajar, kalau salah ya salah, ya kan? Nah, di sini kita ganti 156. Mau kan? Bikin aja 2 kali lipatnya ya. Bisa ngikutin? Ya, kalau mau panjang lagi nicknya ini kalau di sini tadi 58, ku kasih nicknya 70 dah, 70. Nah. Masih 100. Oke, 100. Nah, ini permainan sebenarnya kalau bikin aplikasi itu, percantiknya kayak gini. Lanjut? Lanjut ya? Oke, selanjutnya adalah comment button tadi, kita buat sebuah comment button untuk memunculkan, kalau bahasa Banjarnya memunculkan, CMD munculakan. Proses, ya kan? Ini warnanya warna kesukaan kamu. Kita ganti warna biru. Biru Tosca. Siapa yang pakai baju biru Tosca? Lutfi. Hijau Tosca aja kah? Enggak penting. Lanjut aja. Nah, di sini kalau comment button mau dikasih gambar bisa di sini ya, picture ya. Nih, kasih gambar di sini comment button. Cari yang icon-icon yang unik-unik. Ikonnya unik. Biasanya ada icon di tempatnya ini nih. Mana ya punyanya si ini ya? Nanti aja. Nggak tahu aku di mana. Jadi icon-icon dimasukkan di propertinya. Jadi ada gambar icon di sini. Gitu. Pakai. Ini sudah. Kita cari icon. Oh iya, durasi. Pak, kayak mana misalnya yang kemarin Bapak ajarin yang masih warna dan itu ambil dari color picker. Kan pakai kode tuh. Ya, kena dulu lah. Kena dulu. Sabar dulu. Kalau sayang sama aku terus sabar. Oke. Di sini user form 1, di sini namanya form laporan versi 1. Versi dasar. Nah, rumus proses ini tidak perlu lagi kita bikin karena sudah ada di modul yang direkam di makro tadi ini. Tuh, kita copy, ya kan? Baru kita proses. Prosesnya di dalam sheet apa? Fokus dulu sheet apa? Pelanggan titik select. Siapa nyangka ya kamu ya? Baru berapa bulan sudah paham? Oh kayak gini. Padahal kemarin nggak ngerti gini, sakit kepala lihat ya.
Artinya ada peningkatan dalam hidupmu, ya kan? Alhamdulillah. Barakallah, tabarakallah. Masya Allah. Haikam. Dah, ini nanti komen buttonnya biar muncul otomatis ya kayak gini. Nah, ya kan? Ini nanti ketika diketik misalnya di sini, ini gua close, tambah komen button selesai apa? CMD keluar. Ya kan? Selesai. Apa rumusnya? Download me, keluar dari form, atau N, pilihannya itu. Mau pakai N atau unload me. Jangan lupa di save biar nggak beleng-beleng. Nah, lanjut di sini. Apalagi ya, aku lupa. Nah, ditulis kah? Kita tulisnya di sini. Misalnya di sini Samarinda. Samarinda di Muara Mahakam. Nah, jadi kita proses, klik muncul Samarinda kan? Nah, tapi bagaimana maunya si Arif tadi ditulis, maunya di sini ketik Samarinda. Gimana caranya supaya terinput otomatis Samarindanya masuk ke mana lah? Nah tadi beleng-beleng aku. Masuknya ke sini. Ya. AG ya. Ingat AG 9 sama AL 9. Kita masukkan rumusnya di sini. Nah. Sheet pelanggan. Bisa kamu nama sheet pelanggan sheet 1 titik select. Bisa kayak gitu. Tapi enggak pakai S. Enggak pakai S. Karena ini namanya sheet 1 kan? Nah, mau dia. Tapi bisa sheet pelanggan, tapi namanya kan pelanggan. Terserah kamu mau pakai apa. Yang penting kamu senang, kamu bahagia, dan kamu mencintainya. Oke. Nah, lanjut. Nah, gelianan yang di ujung. Nah, kita lanjutkan ya. Sheet 1 titik select. Ya kan? Terus rank berapa? Iya, aku lupa. AG 9. AG 9 ya kan? Titik lalu nilainya ya kan? Itu diambil dari tempat gini aja biar nggak capek. Mi titik tempat TX titik Palu. Gitu. Mau nggak terisi? Misalnya kalau ketik di sini Balikpapan. Wih, senyumnya manis tadi ngantuk. Gitu aja rumusnya. Permainan logika kayak gitu. Nanti kita tinggal print review cetak muncul. Jadi ini apa ya, sesederhana ini kalau kamu ngelamar kerja, kamu tes saya kemampuan saya di Excel, bisa mengolah data menggunakan makro. Jadi ketika wawancara kerja tahap akhir, kamu disuruh tampilkan apa sih kemampuan saya bisa kayak gini Pak, tek, sebentar Pak ya. Sambil kamu ngomong kayak aku kan, langsung Anda lulus. Serius? Iya, karena orang itu yang pertama manusia tuh ungah, ya kan? Orang itu cuma merhatikan sikap kita, apalagi kita tek ngetik 10 jari gini kan tanpa melihat kan, itu sudah kesan yang unik pada pandangan pertama, ya kan? Apalagi kamu bisa kayak gini, kayak gini sambil ngomong kayak gini kan, artinya apa? Orang itu mana? Oh ini logikanya bermain, oh ini cara komunikasinya bagus. Ditambah lagi kamu pintar bahasa Inggris. Pintar bahasa Inggris, ada bahasa Inggris membuktikan kamu pintar bahasa Inggris pasif, lihat dari komputer. Karena ini bahasanya bahasa Inggris. Oh itu aja bahasa Inggris dia ngerti. Nah itu orang dibikin ungah kayak gitu. Ya kan? Makanya orang yang TA aplikasi langsung keterima kerja. Kayak Ranti, dia nggak wisuda, langsung kerja, dia sibuk kerja. Nah, daripada capek, ini kita copy. Copy ya. Nah, double klik di sini, baru kita paste.
Kita ganti AI ya. Oh, AL. Nah, kayak gitu aja. Ini kita ganti Itu Pak. agama TX. AI apa AL? Masa dia langsung ke L? Kena dulu, sabar, nggak usah kelahi. HI. Bubuhan muni beleng-beleng. Nah, ini AI. Jadi misalnya di sini Kristen. Aku pengen lihat yang Kristen, Pang. Nah, jadi kita proses. Kadada, karena belum punyanya dia ada yang Kristen, ya kan? Islam semua. Nah, jadi intinya logika dasarnya laporan seperti itu. Logika dasar yang pertama. Nah, lanjut. Sekarang nang kayak apa mencetaknya, memprint preview. Cetak ya. Aku ngajarkan kamu semudah mungkin walaupun ini berat. CMD cetak. Captionnya print. Bisa sih pakai comment button, gambar printer apa kayak gitu kan? Gimana ya? Kena dulu konekkan internet. Ada nggak di sini Picon ya? Picon. Nah, ada Picon. Aku sudah nginstal aplikasi Picon. Picon itu kumpulan icon. Nah, ini. Tuh, tombol-tombol. Ih, capek aku pale. Nah, ini di sini mana gambar printer di sini? Print. Kena. Nah. Cantik Pak. Yang cantik kayak kamu ya, kaki. Itu yang tengah ada Pak. Mana? Tengah yang ada bulatnya. Ini. Ya. Nah, ini kita bentuknya icon ya. Nih. PNG, SCB, PDF, SPG, icon. Kalau icon ini icon, ya kan? Kalau PNG, PNG. Kalau masukkan PNG, misalnya ikut save as. Ini save as-nya formatnya apa? Nah, simpan di mana nih ya? Di music aja dulu ya. Nih, icon. Kalau yang formatnya PNG, pilihannya nggak ada ya PNG ya. Kena dulu. Ini pilih PNG. Ukurannya 8 kali lebih besar. Nih Picon ini banyak di internet. Cuman jangan kamu blokir pakai Farewell. Karena ini aplikasi bajakan. Nggak ngerti? Ya, nanti aku bikin tutorial installnya. Nanti downloadnya di link deskripsi YouTubeku. Jam tayangku tinggal 1000 jam tayang baru bisa dimonetize. Lumayan aku bisa bagi-bagi laptop kalau dapat duit. Iyalah. Mudah-mudahan kamu lulus duluan. Misalnya kalau PNG save as, nah jadinya PNG, ya kan? Tuh. Oke, aku download contoh doang, nggak usah login internet dulu. Misalnya image, adakah image di sini? Ini image ya. Masukkan gambarnya, picture-nya, masukkan image. Masukkan ke music. Ini yang icon coy. Halusnya Pang. So yang ini kita ganti di sini mouse iconnya. Lain ya. Picture mouse icon. Ngabisin durasi aja ini, dah di sini. Nah, ini. Tuh. Kehalusan. Iya, karena tadi ukurannya kecil. Ganti icon dulu, icon yang ukurannya besar 256 megapiksel, ya kan? Kemudian coba kita save as lagi. Ini gede nih. Replace. Oke. Coba kita ganti. Sama aja. Kada jelas. Dah, pokoknya kayak gini, ya kan? Nggak ada sih yang namanya insert yang image tuh. Mana sih gambar picture kan?
Penasaran aku, sabar. Image, picture. Sabar dulu, penasaran aku. Sabar. Coba ganti gambar kayak lain. Kecil dari situ mungkin. Coba ini kita bermain game. Dia PNG, masukkan PNG, Portable Network Graphic. Nantilah, aku lupa. Main yang itu. Tapi itu gede loh. Mana? Gak Gak mau. Panjangan durasi dari gambar aja Pak. Nanti aku mati penasaran. Gak usah. Udah. Ini ceritanya kayak gini. Terus usah, aku ini ndak lucu orangnya masalahnya. Di sini kita ganti transparan. Udah kelihatan. Masih itu nomor ya. Tulisan aja sudah. Dah. Nih, cetak ya. Double klik muncul CMD cetak. Ya kan? Rumusnya adalah kalau cetak, yang pertama active sheet print preview, fokus dulu, kita buat print areanya dulu. Misalnya ketika mau cetak, oh ini yang di select jadikan print area, ya kan? Dari B ini sampai B ini. Setelah print areanya itu baru dicetak. Lokasi print area di setting, baru print preview. Rumusnya adalah, karena aku lupa, aku nyontek. Kita buka punyanya Avira, kita sontek rumusnya, developer, Visual Basic, yang diproses tadi, yang ini rumusnya. Ini untuk print areanya. Nah, ini aja rumusnya sebenarnya, nah. Yang bawahnya itu, jika, ini ada dua pilihan kan, ada yang semuanya, jika yang diselect itu option box semuanya, yang ini, semua data, maka yang dimunculkan ini. Jika yang dipilih ini, maka yang di print area ini. Paham? Jika ini dipilih semuanya, maka ngapain kita ngeblok? Yang ini aja semuanya, yang bagian AA ini, yang di print area, print preview. Jika tadi yang dipilih per apa? Kriteria, maka yang dipilih, yang ini yang dipilih. Maka ada tadi rumusnya si ini. Si ini. Dan ini nanti aja aku ajarkan minggu depan, biar kamu udah beleng-beleng. Oke? Nah, jadi ini aja sebagai rumusnya. Aku jujur aja, berapa kali ngapalin tidak hafal-hafal. Makanya copy paste aja. Dalam hidup ini gunakan kecerdasan kalau kepintaran tidak memenuhi. Nah, kita tutup. Kita pas. Nih. Print areanya dari rank berapa? Ini rumus B3 sampai J, karena J itu data yang terisi. Data, kita nggak tahu kan terisi terakhir sampai berapa kan? Makanya pakai rumus. Siapa tahu datanya cuman sampai sini aja, ya sampai sini aja. Begitu ceritanya. Bisa ngikutin? Bisa apa bisa? Insya Allah. B berapa kita mulai dari B? B5 ya. B5, B5 sampai BI. Nah, kita ganti di sini. BB5 sampai BI. Nah, rank di sini BB5, BB8, SLDON titik row. Kita ganti seperti itu. Atau kalau nggak mau ini kumatikan dulu, yang rumus yang ini kumatikan, kukunci dulu jadi sebuah keterangan sampai BI 1000 gitu aja nah. Atau BI 100. Paham kan? Jadi ketika gini cetak, nah muncul ini. Kenapa kayak gitu? Ada yang salah.
ininya nih harusnya ada onload me dulu, tutup dulu formnya, ya kan? Keluar dulu, belum ku save lagi. Aduh, ngulang lagi dari awal. Harusnya ada unload me dulu, keluar dari ini ya, close dulu ya. Nah, ini cara matikannya kalau kondisi beleng-beleng kayak gini, ya kan? Kondisinya di sini tidak mau di stop, ya kan? Di sini tidak bisa, mati kan gerakan? Mau tidak mau kita matikan paksa. Test manager, kita cari Excel-nya tadi, nih, ya kan? Yang print di per hostnya kita end text. Nah, masih tidak mau. Kita masukkan end text yang Visual Basic. Masih tidak mau. Aduh, belum ku save lagi tadi. Hilang dah semuanya. Apa-apa, ada rekaman YouTube jadi kamu ulang. Kita end text. Ngabisi durasi. Nah, mau ya? Close dari mana? Ini. Pintar kamu. Nah, rahasianya di situ ya. Close di bawah ya. Ini pertama kalinya aku tahu rahasianya. Ditambahkan di sini CMD cetak, tambahkan onload me dulu, keluar dulu dari form. Gitu, ya kan? Kalau sudah print preview baru tambah, munculkan lagi load. Namanya apa? Form laporan. Form laporan.show. Ini tambahannya. Dia harus save dulu nanti hilang. Nah, jadi ketika di print preview munculkan comment button. Mana? Oh, kita belum bikin. Insert, misalnya comment button di sini ya. Nih. Nggak jadi deh. Pakai yang desain mode, klik di sini, masukkan pakai Active App Control. Ada dua comment button, ada yang form sama Active App. Yang form control ini larinya ke makro ini, tapi kalau Active App ini larinya ke Visual Basic. Nah, kayak gini ya. Baru kita double klik. Nah, muncul comment buttonnya. Ini form laporan.show. Gitu aja. Baru kita save. Baru kita kembali. Ini kita ganti. Kayak mana nih buat ininya? Masuk ke properti. Terus kita ganti captionnya. Buka form. Keluar dari desain mode, baru kita play. Nah, ya kan? Coba di sininya sama Rinda proses. Kok enggak ada? Hah? Apanya? Apanya dihapus? Jangan-jangan rumusnya hilang ya? Enggak ah. Coba ketik di sini Samarinda. Apa yang dihapus tadi? Balik papan. Kita cek. Hais. Rank pelanggan titik select. Kenapa ini? Coba kita tes. Nggak jalan ya? Ada apa ini? Nah, supaya kalau ada masalah kasus kayak gini, kamu tutup dulu semuanya, ya kan? Baru kamu buka lagi. Kalau ada kasus seperti itu. Tadi punya Apira kah punya siapa? Kita coba ya. Nggak mau. Ada sesuatu. Ada sesuatu nih yang bikin dia terkunci. Apa kira-kira?
Yang di Shopee Google nggak Pak? Nggak mau. Apa yuk kira-kira? Yang Chrome nggak Pak? Samping form ini? Bukan Chrome Google Chrome. Ini bawah itu. Yang tengah Pak. Apa sih? Itu. Benih itu kan? Enggak. Ini ada sesuatu yang bikin hang. Kita nggak tahu masalahnya di apa. Ini aku nggak tahu, bukan pura-pura nggak tahu. Jadi cek di sini, ya kan? Jadi ketika dia fokus mau filter, munculkan klik, sheet pelanggan titik select, ranknya BI, ya kan, advanced filter. Pastikan di makro security-nya enable, cek lagi. Kalau memang ada masalah kayak gini, buat dari awal lagi. Hah? Yang mana kunci? Coba pastikan keterangan warnanya, bapak matikan kan warna hijau. Tapi itu dia cetakan, Pak. Enggak. Ini enggak ngaruh. Kalau ini supaya ini. Nah, muncul kan? Baru kita close print, kembali lagi ke sini. Itu tambahan rumusnya. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa ini enggak mau? Kenapa ini enggak mau? Nah, agamanya bisa tempat lahirnya agama Islam. Kenapa Balikpapan enggak mau? Kenapa enggak mau? Agamanya ketika ketik di sini tempat kan, sheet. Coba kita ganti ya, sheet. Nah gitu nih cari masalahnya kalau belajar gini. Setiap ada masalah kamu semakin jadi semakin matang. Jadi harus tenang ketika ada masalah. Kalau kamu tidak tenang, hancur hidupmu. Tahu masalahnya di mana? Nah, jadi intinya membuat laporan sesederhana ini. Nah, dan ini ingat, ini di settingannya, pack setupnya nyetingnya kayak gini, ukurannya landscape, ya kan? Masih masuk semua kada? Oke, kalau belum masukkan di sini adjustnya kayak gini. Belum masuk lagi, halusin lagi, sehalus badanmu. Atau fit tuh jadikan satu ini. Nah, jelek ya? Jadi kita urutkan jadi 10%, aneh banget. Coba Bang 50%. Nah, kita setting sesuai dengan pin area kayak gini aja. Kurang lagi, dikit lagi ya? Kurang satu. Ya kan? Nah, intinya kayak gini. Dah, ini dasar laporan yang versi dasar. Bisa ngikutin? Mau coba enggak? Kalau mau coba, dicoba. Waktu kita sampai jam 11. Yang warna apa? Oh, kode warna. Yang color picker ya. Nih, ku stop enggak pisau anunya, rekaman, enggak usah. Nanti kamu skip aja sudah. Lab components, masukkan passwordku, login. Ada yang namanya di sini color picker. Kamu mau warna apa? Karena tidak semua masalah pewarnaan di dalam Visual Basic ini karena terbatas dan dibatasin. Ya, warna ini kan terbatas ya. Sementara dalam hidupmu warna-warni. Kamu pengen yang lebih. Warna yang kamu suka apa? Biru, pink. Pink yang mana? Lilah, Pak. Pink muda, baby pink. Nah, mana ada sini tulisannya baby pink? Mana? Dah, ini aja sudah. Nih kisahnya ya. Nah, ini kita tentukan sendiri mau warna apa. Menyesuaikan dengan logo-logo perusahaan yang kita ambil nanti. Kita ambil RGB-nya ini. Nah, kita ambil RGB-nya ini, kita copy, salin, ya kan? Terus di sini rumusnya di form initialize, ya kan? Mi titik back color sama dengan RGB
buka kurung, Ctrl P, tutup kurung, enter seperti ini. Jadi ketika di play warnanya kayak gini. Gitu. Apa? Jadi ini dunia pemrograman web atau pemrograman apa kayak gini. Pakai color picker. Nah. Dah capek aku jelaskan. Yang lama tadi masalahnya jadi 40